Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang piping diagram. Ya. Lebih tepatnya refrigerant piping diagram untuk VRF, Variable Refrigerant Flow System. Oke, saya terangkan terlebih dahulu. Ya. Bagian ini itu kita sebut dengan outdoor unit atau condensing unit daripada AC. Ya. Ini adalah modelnya, model AC outdoor. Ya. Ini selectionnya by software. Kemudian di bagian ini ada bagian T atau Y branch gitu ya, atau T branch atau RepNet gitu ya, tergantung daripada merek AC VRF atau Variable Refrigerant Flow itu sendiri. Kemudian di sini ada keterangan 2.00M. Ini merupakan keterangan panjang daripada pipa ini ke sini. Ini segmen pipanya. Ya, ini adalah garis ini merepresentasikan pipa refrigeran yang terbuat dari cover pipe, ya, yang speknya ASTM B280. Ini 15,9 strip 28,6. Jadi ini sebetulnya terdiri dari dua pipa sepasang, ya, pipa liquid dan gas. Ya, pipa liquidnya 15,9 dan gasnya 28,6. Jadi dalam refrigerant piping ini, ya, satu indoor unit itu dilayani oleh dua pipa. Satu pipa yang menuju indoor unit, kemudian yang kedua pipa yang keluar dari indoor unit. Yang menuju indoor unit itu adalah pipa disebut dengan pipa liquid, ya. Kenapa liquid? Ya, itu sesuai ya dengan proses refrigerant cycle atau siklus refrigerasi, ya, yang masuk ke dalam evaporator itu merupakan pipa liquid, ya. Kemudian ada TXP, ya. TXP ini fungsinya untuk menurunkan tekanan dari tekanan tinggi berubah menjadi tekanan rendah. Oke. Dan menjadi tekanan rendah dibalikan lagi ke dalam kompresor. Jadi cair tekanannya menjadi rendah, kemudian berubah, ya, menguap gitu ya. Diuapkan, ya. Dengan diuapkan menggunakan panas daripada ruangan. Jadi panas dari ruangan itu diserap, ya, sebagai energi, ya, untuk menguapkan yang tadi, yang liquid tadi itu kembali ke kompresor. Jadi selalu ada sepasang seperti ini, 6,4, ya, strip 9,5. Ada yang menulis strip miring, ada yang seperti ini. Dan 4,0 ini adalah panjang. Ya, jadi kalau kita lihat rangkaiannya seperti ini,
Ya, ini ada 10, kemudian ini adalah ukuran sepasang pipanya ya. Nah, ini 2 meter dan lain-lain ya, gitu ya. Selalu selalu ada dua ya. Ada data panjang, kemudian di sini data ukuran pipa. Ukuran yang data panjang ini untuk apa? Ya, ini bisa digunakan untuk menghitung BQ nanti, BQ daripada pipanya itu sendiri. Kemudian dapat juga digunakan sebagai untuk sebagai data ya, sebagai data untuk mendapatkan berapa banyak refrigeran yang ada di dalam sistem. Ya, biasanya disebut dalam kilogram, ya, ditulis dalam kilogram. Jadi caranya seperti ini. Yang 12,7 ini kan ukuran diameter pipanya. Ya, tentu ada diameter ini, ada diameter luar, ada diameter dalam. Ya, kemudian ya dikalikan panjang ya dari diameter ini dari diameter ya 1/4 D pangkat 2 itu menjadi luas. Kemudian dikalikan dengan panjang. Jadi hasilnya itu adalah volume. Ya, dari volume pipa ini, ya, volume ruangan di dalam pipa ini, kemudian ada gas atau liquid di situ yang dimanfaatkan, gitu ya. Ya, kalau dari pipa liquid ini ukurannya lebih kecil karena pipanya terkompresi gitu ya, gas atau fluidanya itu ya dibandingkan dengan pipa gas. Dalam pipa gas ini memuai justru ya. Gitu. Tapi dalam jumlah yang sama sebetulnya. Hanya terjadi perubahan wujud ya dari cair ke gas. Oke. Kemudian ini ada tulisan RBM BY 105. Ini adalah yang tadi. Ini Y ya. Y branch ataupun RepNet gitu ya. Ini istilah-istilah yang digunakan. Ini 2 buah ya. Satu kode ini tuh isinya 2 buah. Ya kalau kita gambarkan lengkap ini ada 2 pipa yang seperti ini. Tapi ini satu aja sudah mewakili. Nanti kalau dibuat 2 nanti malah lebih rumit gitu ya. Jadi ini paling ujung ya. Jadi ukurannya itu makin ke sini makin membesar. Ya, 12 naik jadi 15, 22 naik jadi 28. Yang belakang komanya nggak saya sebutkan ya, gitu. Biar lebih cepat ya. Ya, dari 15 naik ke 19. Ya. Sedangkan panjang daripada pipa ini sendiri bisa kita lihat di denah ya. Kita ukur di denah, lalu kita masukkan ke dalam software PRF selection atau PRF piping refrigerator. Ya, makin ke sini makin membesar. Ya, ini ada 2 pencabangan. Gabung lagi ya. Gabung lagi. Ya. Kita lihat ya, di sini satuannya ini dalam unit ya. Ini unit, satuannya dalam kilowatt.
Di sini tertulis cooling only ya. Cooling only itu maksudnya unitnya hanya melakukan proses pendinginan saja ya. Tidak dengan penghangatan karena kita berada di daerah dengan iklim tropis, jadi tidak ada pemanas ruangan atau penghangat ruangan lebih tepatnya. Oke, ini simbol daripada indoor unitnya. Ya, kurang lebih yang seperti ini namanya ceiling cassette. Oke, ya, dari sini kemudian di ukurannya kian besar. Nah, ini ke dalam satu set outdoor unit ya, satu set outdoor unit ya, totalnya ini 136,76 kW. Jadi jika kita lihat di selection outdoor unit ini berupa unit-unit yang modular ya. Ini sebagai contoh ya. Ini dengan ini sama. Nah, kelebihannya baru buat sama dilengkapi dengan ini. Ya, MUP 240. Ini MUP 2401 ini juga sama. Ya. Ini dilengkapi dengan MUP 1401 T8P. Dapatnya ini. Gitu, kurang lebih. Ya. Super modular multisystem ya. Kalau ini lebih ke brand ya. Jadi yang kita gunakan saat ini kita menggunakan selection software-nya Toshiba. Dan yang di sini ini model-model daripada AC PRF Toshiba. Oke. Kemudian ini adalah resume ya. Resume daripada diagram ini. Ya. Jadi ini berisikan kurang lebih ini merupakan BQ ya. Jadi outdoor unit ya, kemudian ini modelnya kuantitinya 1. Jadi yang 3 ini ya dengan model 2401 ya, 2401 2 buah dengan 1401 ya. Ini digabung menjadi satu unit ya dengan nama ya 6211 UP 6211. Ini merupakan gabungan daripada ini. Jumlahnya 1. Walaupun secara fisik ada 3. Ya, tapi 3 ini merupakan satu set. Ya. Berikutnya ya, ini indoor unit ya. 0071 ya. 0301 ya, kemudian 0361. Ini merupakan outdoor unit ya yang diseleksi per jenisnya. Ya, yang jenis ini ada sekian. Biasanya tiap ini nomenklatur ini ya, ini menandakan kapasitasnya. Oke, ya. Kemudian ini brands. Brands yang tadi. Y-brand. Y-brand itu biasanya disuplai sekaligus bersama dengan unitnya daripada prinsipal AC PRF yang dipakai. Ya, tergantung brandnya ya. Jadi
Kalau brand A ya nggak bisa dipakai untuk brand B. Jadi eh, tiap-tiap tiap-tiap brand itu mempunyai keunikan atau ciri khas yang tersendiri ya, tidak bisa digantikan oleh brand yang lain. Kemudian ini adalah eh, wiring. Wiring ada dua ya. Biasanya itu wiring untuk power dan wiring untuk kontrol ya. Tapi di sini gambarnya kebetulan tidak ditampilkan ya. Originalnya di sini tuh ada gambar wiring ya, gambar wiring. Gambar wiring biasanya kalau gambar wiring ya, ini ke sini tuh DC chain ya, DC chain. Jadi menggunakan RS485 kabel ya, dihubungkan secara DC chain. Gitu. Not power wiring should comply with local, national, and international regulation. Ya, jadi wiring untuk power itu harus memenuhi persyaratan ya, lokal atau nasional ya. Kalau di Indonesia itu namanya standar nasional Indonesia. Kalau international regulation biasanya mengacu ke IEC, IEC ya. Nomornya nomor sekian lah ya gitu. Itu ya. Kurang lebih seperti itu penjelasan singkat mengenai VRF refrigerant piping. Ya, demikian ya bersama belajar MEP ya, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.